Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 406, Suce, itu bukan postur berlutut. Suce, itu bukan postur berlutut. Di tempat duduknya, Seng Xiao tidak bergerak sedikit pun dari bibirnya. Dan setelah mendengar perintahnya, Suce segera menyeret ketiga pria itu dan memaksa mereka berlutut di lantai di depan Seng Xiao. Aku benar-benar tidak menyangka kalian bertiga begitu masokis. Kalian benar-benar terburu-buru untuk berlutut di hadapanku. Jangan sok hebat, Seng Xiao. Keluargamu tidak akan tenang jika kau melawanku lagi. Seru salah satu dari ketiganya. Seng Xiao melotot tajam ke arahnya, dan telapak tangan Suce mendarat tepat di wajahnya. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kau punya nyali untuk mencari masalah dengan keluarga Sen. Nah, karena aku tidak punya kekuatan atau pengaruh sekarang, mengapa kau tidak mencoba sesuatu dengan keluarga Sen? Jangan kira aku tidak berani. Seng Xiao yang sudah tidak mau bicara lagi, mencondongkan tubuhnya ke kursinya. Suce, kau urus sisanya. Ketiganya terkejut dua kali, gerakan Suce tidak bisa dianggap remeh. Bajingan, ayo kita pergi. Tunggu sampai orang-orang kita datang kalau kau memang hebat. Seng Xiao tidak dapat menahan tawa mendengar itu, tepat saat sekretaris He tiba di bilik pribadi bersama yang lain. Dia mengerutkan kening melihat pemandangan itu. Anehnya, salah satu dari ketiganya mengenali sekretaris He dan segera memohon bantuan. Oh, sekretaris He, saya Xiao Long. Kamu kenal orang tuaku, tolong bantu aku. Seng Xiao gila. Ada apa, Seng Xiao? Sekretaris He bertanya pada Seng Xiao. Ketiga orang ini datang dan meminta saya untuk berlutut. Mereka mungkin ingin mempermalukan saya, mengingat saya tidak punya pengaruh apapun sekarang. Tetapi mereka bertigalah yang berlutut, sekretaris He agak terkejut. Suce bersikap lembut, jawab Seng Xiao. Sekretaris He mengangguk dan menoleh ke arah tiga orang di lantai itu lagi, terutama pada orang bernama Xiao Long, yang masih berharap sekretaris He akan menyelamatkannya. Namun, sekretaris He hanya berkata, bahwa mereka ke sebelah untuk berlutut, Suce. Itu harus menjadi pelajaran yang baik bagi mereka, berperilaku buruk hanya karena orang tua mereka memiliki sejumlah uang dan pengaruh. Ketiganya tercengang mendengar itu. Baiklah, sekretaris He. Mohon luangkan waktu Anda sementara saya menangani ketiga orang ini. Tak lama setelah ketiganya keluar dari ruangan, sekretaris He bertanya kepada Seng Xiao, apakah cukup hanya dengan Suce di sekitarmu? Bukankah seharusnya kau mendapatkan beberapa kepala lagi untuk memastikan keselamatanmu? Suce saja sudah cukup. Seng Xiao tersenyum. Saudaraku, meskipun kita tidak boleh terlalu boros dalam pekerjaan ini dan memberi contoh buruk kepada orang luar, kamu bersikap kikir. Kamu harus memastikan keselamatan dasarmu. Jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Sekretaris He tidak mengatakan apa-apa lagi saat itu. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Seng Xiao, karena dia sudah sepenuhnya memahami pesona pemuda itu sejak mereka mulai bekerja sama. Sementara itu, ketiga anak orang kaya itu telah berlutut begitu lama hingga kaki mereka mati rasa, tetapi mereka tidak berani bergerak karena Suce sedang memperhatikan mereka, menundukkan kepala sambil berbisik satu sama lain. Bukankah kau mengatakan bahwa putra mahkota tidak punya apa-apa sekarang? Kalau begitu, mengapa dia harus kenal dengan seseorang yang penting seperti sekretaris He? Dan dari kelihatannya, mereka tampak dekat. Aku tidak akan terlibat dalam kekacauan ini jika aku tahu. Apakah putra mahkota terlihat seperti kehilangan pengaruh? Lupakan berlutut. Aku takut dia akan mencari masalah nanti. Suce tidak dapat menahan senyumnya pada ketiga orang itu. Tokoh-tokoh ini akan menindas orang-orang yang tunduk kepada mereka dan takut ada orang yang berlaku kasar kepada mereka. Mereka tidak pantas mendapatkan simpati bahkan jika kaki mereka membusuk karena berlutut. Namun, 2 jam segera berlalu. Ketika Seng Xiao dan sekretaris He hendak meninggalkan bilik pribadi mereka, ketiga anak orang kaya itu merasa seolah-olah lutut mereka bukan milik mereka lagi. Pintu terbuka, dengan Seng Xiao dan sekretaris He berdiri di luar pintu. Jika kau mencoba menindasku lagi saat kita bertemu di depan umum. Ketiganya segera menggelengkan kepala. Kami tidak akan melakukannya lagi. Apa maksudmu? Bukankah kau bilang kau tidak akan membiarkan keluargaku hidup tenang? Seng Xiao tersenyum sambil merapikan lengan bajunya. Ingatlah untuk memberitahu semua orang bahwa kau telah menghajarku sampai babak belur dan mempermalukanku. Apakah kau serius, putra mahkota? Dan ingatlah bahwa hanya kalian bertiga yang tahu bahwa aku bertemu dengan sekretaris He. Namun, jika ada orang keempat yang tahu, kami berhasil. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kakak, haruskah aku membantu memperingatkan orang tua mereka? Sekretaris He pun tak kuasa menahan diri untuk mengancam ketiganya. Tidak perlu. Aku yakin mereka tahu bagaimana menjadi baik. Setelah itu, Seng Xiao memberi isyarat kepada Suce bahwa ketiganya tidak perlu dikekang lagi. Suce membebaskan mereka dan meninggalkan bilik pribadi, mengikuti Seng Xiao untuk mengawal sekretaris He pergi.
Sementara itu, ketiga orang di bilik itu ketakutan bahkan saat mereka memikirkannya sekarang. Untunglah kita tidak membuat kekacauan besar. Putra mahkota tetaplah putra mahkota, apakah dia terlihat tidak berdaya sekarang? Jika dia bisa sedekat saudara kandung dengan sekretaris He, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan pengusaha biasa. Tapi dia benar-benar meninggalkan keluarga Seng, bukan? Anak-anak seperti kita tidak akan pernah tahu apa yang dipikirkan orang-orang seperti mereka. Dan apa yang putra mahkota katakan kepada kita? Dia ingin kita memberitahu semua orang yang kita temui bahwa kita telah mempermalukannya, bukan? Ketiganya saling berpandangan sebelum mengangguk serempak. Dia mungkin ingin menutupinya. Kalau begitu, ayo kita buat keributan. Ketiganya pun bangkit dengan ketakutan dan saling membantu keluar dari hotel, setelah sebelumnya mereka diko oleh Seng Xiao meskipun mereka bermaksud memberinya pelajaran. Setelah mengantar sekretaris He pergi, Su Ce bertanya kepada Seng Xiao ketika dia melihat ketiganya meninggalkan hotel, haruskah aku pergi lagi? Tidak perlu. Kita harus bersikap tenang sebisa mungkin. Kata Seng Xiao sambil memberi isyarat kepada Su Ce untuk menyetir. Ayo pulang. Su Ce menyaksikan ketiganya menghilang dari pandangan sebelum berjalan mengitari mobil menuju kursi pengemudi. Seng Xiao mungkin akan lebih mudah menghadapinya dengan bantuan trio yang membuat keributan dan mengalahkan Old Seng. Dan seperti yang diharapkan, keesokan paginya, berita tentang Seng Xiao yang dipermalukan oleh ketiga anak orang kaya menyebar ke seluruh Jianchuan. Dinyatakan bahwa Seng Xiao dipaksa menenggak bir dan meminta maaf, meskipun ketiganya tentu tidak punya nyali untuk mengklaim bahwa Seng Xiao dipaksa berlutut atau merangkak di bawah selangkangan mereka. Dengan itu, semua orang di Jianchuan benar-benar merasa bahwa Seng Xiao bukan lagi anggota keluarga Seng. Memang, siapapun bisa menginjak-injaknya sekarang. Mu Qi membaca berita itu dan menoleh dengan ragu ke arah pria yang sedang sarapan. Apakah kamu diganggu tadi malam? Kau percaya itu? Seng Xiao bertanya tanpa mendongak. Mu Qi menggelengkan kepalanya. Rumor-rumor ini tidak akan menyebar tanpa persetujuanmu. Ini membuat pekerjaan saya nyaman. Mu Qi mengangguk mendengarnya. Sudah kuduga. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambutmu? Su Ce pasti sudah melumpuhkan mereka sebelum itu. Apakah kamu percaya pada suamimu atau Su Ce di sini? Mu Qi menatap Seng Xiao. Apakah dia juga cemburu pada Su Ce? Saya percaya pada gerakan Su Ce. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuanku. Jawab Seng Xiao, membuat jantung Mu Qi berdebar cepat dan memerah. Lidahnya terasa keluh. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memberitahu Jing Yun tentang Zongteng?